Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Buset, dendam Vietnam bakal bikin timnas Indonesia kena mental karena aksi ini di laga kedua pada Selasa besok. Resmi menjadi WNI, Cyrus Margono sudah kontak dengan tangan kanan Sinteyong. Apakah debut di laga timnas Indonesia versus Vietnam nanti? Ya, Esko PSSI jelaskan sebab pemain timnas Indonesia demam menjelang lawan Vietnam. Dan inilah 5 pemain di timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra timnas Vietnam di Hanoi. Nomor 1, punggawa naturalisasi anyar. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di channel Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, timnas Vietnam bakal membuat timnas Indonesia kena mental saat berlaga di kandang sendiri dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah kembali ke Hanoi sejak Jumat kemarin setelah menyelesaikan pertandingan penting melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. Pada pertandingan yang berlangsung di depan pendukung Indonesia sendiri, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Ya, gol tunggal kemenangan dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 di babak kedua. Maka dengan kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat kedua dalam klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia. Mereka mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Vietnam di sisi lain turun ke posisi ketiga dengan 3 poin saja, sementara posisi puncak klasemen masih dipegang oleh Irak yang meraih 9 poin sempurna setelah mengalahkan Filipina 1-0. Ya, hanya 2 tim teratas dari klasemen yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat situasi saat ini, Vietnam bertekad untuk meraih kemenangan saat menjamu timnas Indonesia di kandang sendiri pada Selasa besok. Timnas Vietnam tampak sangat termotivasi untuk membalas kekalahan mereka di Jakarta. Kiper timnas Vietnam, Nguyen Philip, menyatakan bahwa tujuan mereka pada pertandingan berikutnya adalah meraih 3 poin. Kapten timnas Indonesia, Do Hung Dung, juga menegaskan semangat timnya untuk tidak menyerah sampai pertandingan usai. Dia menyatakan keyakinan bahwa timnya bisa menentukan nasib mereka sendiri dengan memenangkan pertandingan melawan Indonesia di kandang pada 26 Maret besok. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam, Philippe Petrosier, berharap dukungan penuh dari para supporter di stadion. Dia menyatakan bahwa kandang terjadi keuntungan bagi tim Vietnam, sementara Indonesia mungkin akan mencari hasil yang imbang. Petrosier menekankan pentingnya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan balik dan telah mengumpulkan banyak informasi setelah pertemuan pertama dengan Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia mendapatkan masalah menjelang melawan Vietnam di Hanoi pada Selasa esok. 5 pemainnya menderita demam dan diragukan untuk bisa bermain di laga tersebut. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menjelaskan sebab demam yang diderita para pemain timnas. Arya menuturkan para pemain demam bukan karena fans yang acap datang ke tempat latihan ataupun hotel. Ya, memang benar ada beberapa pemain kita yang flu, tapi ada juga yang terkena akumulasi kartu kuning. Jadi mengenai yang demam isu bahwa mereka karena ada mungkin fans atau sebagainya itu gak ada, kata Arya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 5 pemain yang dalam kondisi sakit demam. Salah satunya adalah Yaakob Sayuri yang dimainkan di pertemuan sebelumnya ketika melawan Vietnam kemarin. Ya, mungkin karena kondisi udara yang berubah. Kita juga lihat ada beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri. Adaptasinya cukup gak gampang. Kemarin kita lihat Nathan juga belum maksimal, bermain bagus tapi masih belum maksimal, kata Erick Thohir. Dan di sisi lain, pemain keturunan Cyrus Margono mengaku sudah berkomunikasi dengan tangan kanan Sinteyong di timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Bermain di pertandingan melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Apakah itu benar? Ya, Cyrus Margono resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham di Jakarta pada Kamis 21 Maret kemarin.
Penjaga gawang berusia 22 tahun ini tidak menjalani proses naturalisasi, tetapi diberikan status sebagai WNI. Dia mendapatkan hal tersebut lewat jalur SKIM atau Surat Keterangan Keimigrasian. Surat tersebut diberikan kepada Cyrus Sumargono, sempat melepas status WNI-nya. Sebagai informasi, ayah penjaga gawang Panathinaikos B ini merupakan orang Indonesia asli. Resmi menjadi WNI, Cyrus Sumargono mengaku sangat senang dan menyebut bahwa Indonesia akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dia juga sudah tidak sabar menatap masa depan bersama skuad Garuda. Sementara terkait peluang bergabung dengan timnas Indonesia, Cyrus mengaku sangat optimis dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia bertekad untuk bersaing dengan kiper lain untuk mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Cyrus Sumargono pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pelatih kiper timnas Indonesia yang menjadi tangan kanan Shin Tae-yong, Yoo Jae-hoon. Meski sudah dipanggil, tapi Cyrus kemungkinan besar tidak akan bisa bergabung ke timnas Indonesia yang dijadwalkan bertemu dengan Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, batas pendaftaran untuk mengikuti pertandingan pada 26 Maret di Vietnam telah ditutup 18 Maret. Namun dia masih punya peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia. Dan inilah 5 pemain timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra timnas Vietnam di Hanoi pada Selasa 26 Maret nanti. Yang kelima, pertama Arhan. Ya, pemain posisi bek kiri ini kemungkinan akan kembali diandalkan Shin. Senjata mautnya yakni lemparan ke dalam telah terbukti menjadi awal terciptanya gol pada Kamis 21 Maret kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akan tetapi Arhan disebut-sebut sebagai pemain yang dalam kondisi kurang baik dan masih belum berangkat ke Hanoi. Anda terbang ke negeri Paman Ho, pemain FC Suwon ini akan kembali menggila pastinya. Yang keempat ada Asnawi Mangku Alam. Absen di laga pertama membuat pemain Port FC ini pasti penasaran untuk tampil apik. Asnawi hampir pasti turun di pos bek kanan mengingat dia merupakan andalan dari Shin Tae-yong. Lagi pula pemain kelahiran Makassar ini adalah pahlawan Indonesia saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Dan memang patut dinanti apakah Asnawi benar-benar menggila atau tidak nantinya. Yang ketiga ada Egy Maulana Fikri. Pahlawan kemenangan di matchday ketiga ini diprediksi akan kembali menunjukkan performa apiknya. Egy pasti ingin memberikan bukti gol yang dicetaknya pada pertandingan tersebut bukan sebuah kebetulan. Maksudnya Egy pada babak kedua juga memberikan opsi lebih pada serangan timnas Indonesia yang macet di babak pertama. Dan pemain Dewa United ini tentu akan kembali menggila di Hanoi nanti. Lalu yang kedua ada Jay Itzes. Penampilan back Venezia FC ini mencuri perhatian di laga 2 hari lalu. Itzes begitu lugas dalam menjaga pertahanan dan sempat punya peluang mencetak gol di babak kedua. Dan bukan tidak mungkin back berusia 23 tahun ini akan menggila kembali di Hanoi dan satu tempat di lini belakang hampir pasti akan menjadi milik Itzes mengingat penampilan di laga pertamanya. Dan yang pertama ada Tom Hae. Ya, pemain satu ini sudah ditunggu-tunggu penggemar sepak bola. Hae diprediksi akan langsung menggila pada debutnya nanti. Namun The Professor harus lebih dulu menanti rampungnya proses perpindahan federasi. Jika kelar dan bisa diturunkan, maka Hae dipastikan bakal menjadi dirijen di lini tengah timnas Indonesia.